Hai teman-teman, baiklah pada kesempatan hari ini kami dari konselor-konselor muda akan menyampaikan sebuah materi tentang perkembangan emosi remaja. Check it out. Poin A, kekhasan perkembangan emosi remaja. Secara sederhana, emosi dapat dikatakan bahwa suatu keadaan kejiwaan yang mewarnai tingkah laku. Emosi dapat juga diartikan sebagai suatu reaksi psikologis yang ditampilkan dalam bentuk tingkah laku gembira, bahagia, sedih, berani, takut, marah, muak, haru, dan sejenisnya. Ciri perkembangan emosi remaja terbagi menjadi dua. Yang pertama, ciri kematangan emosi remaja. Ciri kematangan emosi remaja terdiri atas mandiri dalam arti emosional, yaitu bertanggung jawab atas masalahnya sendiri dan bertanggung jawab atas orang lain. Mampu menerima dirinya sendiri dan orang lain apa adanya, mampu menampilkan ekspresi emosional sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dialaminya, serta mampu mengendalikan emosi-emosi negatif sehingga memunculkan tindakan impulsif. Yang kedua, ciri ketidakmatangan emosi remaja terdiri atas yang pertama, cenderung melihat sisi negatif dari orang lain. Impulsif, kurang mampu mengendalikan emosi dan mudah emosional. Kurang mampu menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Kurang mampu memahami orang lain dan cenderung untuk selalu minta dipahami oleh orang lain. Tidak mampu mengakui kesalahan yang diperbuat dan cenderung memiliki sikap mekanisme pertahanan diri. Kedua, permasalahan yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal terdiri atas merasa tidak terpenuhinya kebutuhan fisik mereka secara layak, sehingga timbulnya ketidaksukaan, kecemasan, kebencian terhadap apa yang mereka alami, serta merasa dibenci, disia-siakan, tidak dimengerti, dan tidak diterima oleh siapapun termasuk orang tua mereka. Dan berikutnya, merasa lebih banyak dirintangi, dibantah, dihina, serta dipatahkan daripada disokong, disayangi, dan ditanggapi, khususnya ide-ide mereka. Merasa tidak mampu atau bodoh, dan merasa tidak menyenangi kehidupan keluarga mereka yang tidak harmonis. Merasa menderita karena iri terhadap saudara karena disikapi dan dibedakan secara tidak adil. Yang kedua, faktor eksternal, di mana orang tua atau guru memperlakukan mereka seperti anak kecil yang membuat harga diri mereka dilecehkan. Apabila dirintangi, membina keakraban dengan lawan jenis, terlalu banyak dihalangi daripada disokong, disikapi secara tidak adil oleh orang tua, merasa kebutuhan tidak dipenuhi oleh orang tuanya padahal orang tuanya mampu, serta merasa disikapi secara otoriter, seperti dituntut patuh, banyak dicela dan dihukum. Poin ketiga, upaya menumbuh kembangkan emosi remaja. Yang pertama, belajar menghadapi situasi dengan sikap rasional. Yang kedua, belajar mengenali emosi dengan menghindari dan menafsirkan yang terlalu berlebihan terhadap situasi yang dapat menimbulkan respon emosional. Yang ketiga, bagaimana memberikan respon terhadap situasi tersebut dengan pikiran maupun emosi yang tidak berlebih-lebihan atau proporsional. Yang keempat, belajar mengenali, menerima, dan mengekspresikan emosi positif maupun emosi negatif. Poin keempat, usaha guru BK dalam mengatasi perkembangan emosi remaja di bidang bimbingan dan konseling. Yang pertama, guru BK harus mampu menciptakan suasana yang tenang, tentram pada ruangannya sehingga konseli nyaman. Yang kedua, guru BK harus mampu menjadi pendengar yang baik untuk konselinya, sehingga konseli yakin untuk berkonsultasi pada guru BK. Yang ketiga, guru BK harus bisa memberikan nasihat sesuai dengan kebutuhan konseli. Dan yang terakhir, guru BK harus bisa memberi motivasi bahwasannya setiap masalah itu ada penyelesaiannya.